Jadi apa saja misalnya yang sholat ini sudah standar, maksimalin. Kemudian sedekah, ya kan? Apalagi misalnya terus ke bawah. Sampai satu kali Nabi ingin mengonfirmasi para sahabat. Bagaimana mereka berlomba untuk mendapatkan ini. Ini yang cerminan dari ayat ke-148 surah Al-Baqarah itu. Ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang punya orientasi sendiri dalam beramal untuk mendapatkan rahmat Allah berupa surga itu. Ya, tapi silahkan di situ berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Mungkin di antara kita ada yang lewat Al-Quran, pengen lewat tahajud, pengen lewat misalnya saya bisanya untuk harta nih, untuk tahajud rasanya agak masih berat. Maka silahkan berlomba lewat amalan harta dan seterusnya. Ya kan? Nah ini fastabiqul khairat. Satu kali Nabi mengonfirmasi kepada para sahabat. Gimana nih sampai dengan hari ini? Ya kan? Semangat-semangat para sahabat. Itu selalu seperti itu. Maka ditanya oleh Rasulullah, siapa yang berjamaah hari ini? Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Ini viral kisah ini, ya kan? Ya, siapa yang mulai sudah berbagi hari ini? Sebagian mulai turun karena nggak semua orang punya untuk dibagi. Ya, tapi juga boleh jadi ada yang bisa berbagi tapi belum bisa menunaikan. Maka sebagian mulai turun, sebagian angkat tangan. Ya kan? Siapa yang sudah menengok orang sakit? Tengok orang sakit. Sebagian turun lagi, satu masih angkat tangan. Abu Bakar masih angkat tangan, sebagian masih angkat tangan. Tuh, 1, 2, 3 beliau masih angkat tangan. Ya, siapa yang sudah menyolatkan jenazah? Yang lain turun tuh. Yang sakit masih bisa ditengok, jenazah kan belum tentu. Abu Bakar masih angkat tangan. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Masya Allah, yang lain turun, Abu Bakar masih angkat tangan. Jadi semua apa yang disebutkan Nabi, ternyata beliau angkat tangan semua. Jadi setiap hari itu orientasi kehidupannya jelas. Ya, bagaimana caranya mewujudkan ini semua? Jadi beliau keluarkan jadi kurikulum. Apakah mengurangi kegiatan dunianya? Tidak. Silahkan cek. Beliau masih berniaga juga, termasuk kaya juga. Jangan salah loh, itu kan pedagang yang sangat ulung beliau itu. Pebisnis yang ulung. Ya hartanya juga Masya Allah. Ya hartanya cukup, kemudian jadi khalifah setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya Nabi wafat, beliau diangkat kemudian jadi khalifah. Berdasarkan kesepakatan dari para sahabat. Ya kan? Nah, naik. Jadi pejabat tertinggi di dunia juga, hartanya cukup juga. Tapi masih sempat ini semua dikerjakan. Artinya berislam itu tidak akan menghilangkan status kemuliaan dunia yang dijabat atau diamanai oleh seseorang. Jadi berislam tidak akan mengurangi jabatan, ya kan? Atau bahkan mengurangi harta benda. Ya justru memberikan keberkahan dan manfaat di dalamnya. Justru menambah lagi kemuliaannya, memberikan penambahan kualitas. Jadi jangan jadi alasan karena saya misalnya pejabat, saya nggak bisa tahajud. Tidak, banyak orang punya jabatan dulu dan lebih tinggi dibandingkan Anda. Setelah 15 abad masih dikenang. Anda besok kalau saya turun belum tentu dikenang gitu kan. Ya, itu mereka masih sempat kok tahajud. Ya, masih sempat untuk bisa menghafal Quran, menghatamkan Quran, membaca Quran dan sebagainya. Terus, jadi ini kita bisa maksimalkan. Nah, ketika ini kemudian digambarkan, diberikan ya satu keterangan-keterangan yang jelas, yang nyata sifatnya, hak sifatnya, maka Allah memberikan gambaran apa yang kamu raih di dunia ini jauh, nggak ada bandingannya dengan apa yang kamu akan dapatkan di akhirat. Ya, makanya ketika orang-orang Arab pada saat itu melukiskan keindahan-keindahan itu, mereka itu merasakan pokoknya kalau indah itu ya ada sungai-sungainya. Maka Allah gambarkan annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, Masya Allah. Itu kalau kalian punya sungainya cuman begini, ini kebunnya. Ini di bawah kebunnya ada sungainya langsung. Nabi gambarkan kalau kalian cuma lihat-lihat air oase atau kalian punya sungai, melihatnya sungai mengalir cuman di samping, ya ada nggak yang kebunnya itu langsung di bawahnya langsung air tuh, ya kan? Tapi kebun, ya. Ini kan biasanya kebun di samping sungainya, ya kan? Dan seterusnya pinggir-pinggir dan sebagainya. Ini Masya Allah gitu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahkan kata Allah, nggak bisa kamu bayangkan, nggak sama dengan kamu yang kamu lukiskan sekarang. Kalau kamu anggap yang paling kaya, yang paling nikmat tuh punya kebun di surga tuh, ya lengkap semua. Kebun-kebun yang kamu gambarkan, ya itu jauh ukurannya, jauh gambarannya. Laisa kamitsli syai', nggak ada yang sama apapun itu dengan yang Allah tetapkan. Ya, nanti saat kembali ke akhirat lebih tinggi daripada itu, sungai-sungainya mengalir langsung di bawahnya. Diberikan kata Nabi gambaran, ada yang sungai yang ada dari susu, ada yang dari madu, dari macam-macam, ya. Dan wasadaqa Rasulullah SAW, dan Nabi lebih menyampaikan, lebih mengetahui dengan apa yang beliau sampaikan dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita ingin berikan satu ilustrasi bahwa sebetulnya ketika digambarkan tentang sungai-sungai yang mengalir dan seterusnya, itu bisa dipahami yang pertama dengan hakikat, ya, yang nyata seperti itu.
tapi nanti wujud asli dan seterusnya itu tidak seperti yang kita gambarkan. Lebih indah, lebih baik dari apa yang kita imajinasikan atau kita citrakan. Jelas ya? Baik. Jadi kalau kita membayangkan itu imajinatif, fiktif sifatnya. Ya, dari kitanya itu. Ya, tapi ayatnya nyata. Nggak sama dengan apa yang kita gambarkan di situ. Ya, jadi jangan sampai kita katakan misalnya ini isi Quran fiksi. Tidak. Karena ada citra gambaran. Yang fiksi itu imajinasi Anda. Ayatnya hak, nyata. Dan nyata itu nanti ketika kembali. Makanya nanti di tafsir itu berdasarkan keterangan Al-Quran. Nanti urutannya gini. Ada ilmal yakin. Ya, ilmal yakin itu informasi yang nyata. Ada ainal yakin, kan? Yang kita lihat wujudnya nyata. Ada hakul yakin yang kita alami saat masuk situ. Ya, ilmal yakin sekarang kita dengar nih. Tapi nggak sama dengan yang kita gambarkan, bayangkan. Kenapa? Karena belum ke situ, belum lihat. Nanti begitu akan wafat ditampakkan ainal yakin. Ngelihat kita yakin di situ. Ya, bertambah. Dan terakhir apa yang terjadi? Ketika masuk ke dalamnya hakul yakin karena mengalami itu semua. Jelas ya? Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu citra yang pertama. Yang kedua, yang penting dipahami adalah itu juga memberikan saat yang bersamaan makna kiasan, majazi. Akan bentuk semua kemewahan yang dirasakan oleh umat manusia bahwa di surga lebih daripada itu. Kalau zaman dulu citranya adalah, atau sampai sekarang di Arab misalnya gambarannya itu punya sungai-sungai, punya kebun, itu yang paling mewah. Dengan unta-untanya, dengan buah-buahan yang beragam, kan? Wa inaba wa qadba, ada tumbuhan yang merambat, ada anggur-anggur, wa zaituna wa nakhla, ada zaitun, ada kurma-kurma, ada rumman, ada delima dan sebagainya. Itu gambaran keindahan, kemewahan dan sebagainya. Ya, dibalas nanti dijawab oleh Allah, baik di surat Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, surat yang lainnya, itu lebih indah di surga, lebih daripada ini. Jadi gambaran kemewahan di masa lalu. Citra keindahan. Sekarang mungkin citranya berbeda. Kebun sudah biasa bagi orang Indonesia, kebun Masya Allah, ada yang punya berhektar-hektar dan sebagainya. Mungkin bagi dia nanti gambarannya yang paling mewah itu private jet, mobilnya khusus, ininya khusus. Di surga silahkan tuh jelajahi seluas langit dan bumi, mau pakai apa? Silahkan mau pakai apa tuh? Anda mau minta, ya Allah penasaran pengen naik buruk. Sekarang cuma ada pesawat mereknya buruk. Anda mau minta apa tinggal minta kun jadi.